Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur sebagai garda terdepan penegakan hukum di wilayah Jawa Timur memiliki peran strategis dalam menangani tindak pidana umum yang berdampak luas terhadap ketertiban sosial. Ditreskrimum Polda Jatim dipimpin oleh seorang direktur yang berpangkat Kombes Pol yang memiliki tugas pokok sebagai penyelenggara penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, beliau dibantu oleh wakil direktur yang berpangkat AKBP yang berperan dalam pengawasan internal. Ditreskrimum Polda Jawa Timur dibantu oleh unsur pembantu pimpinan, yaitu Subagrenmin yang terdiri dari Kasubagrenmin dan anggotanya, berperan penting dalam menyusun perencanaan dan anggaran, mengelola administrasi personel dan logistik, serta mendukung pelaksanaan keuangan dan tata usaha yang efisien. Subagrenmin terbagi menjadi 3 unit utama, yaitu Uren, Urmintu, dan Urq. Bagbinopsnal yang terdiri dari Kabag Binopsnal dan anggotanya bertugas sebagai pembinaan operasional, monitoring dan evaluasi penanganan perkara, serta pengelolaan arsip perkara dan dokumentasi. Fungsi ini dijalankan oleh Subag Binopsnal dan Subaganev yang bertanggung jawab atas pelatihan fungsi penyidikan, pengarsipan, serta analisis dan evaluasi kinerja. Bagwasidik yang terdiri dari Kabag Wasidik dan anggotanya berperan sebagai pengawasan jalannya penyidikan, termasuk koordinasi proses penyidikan di lingkungan Ditreskrimum, pelaksanaan gelar perkara, dan pemberian masukan terhadap aduan masyarakat. Siiden yang terdiri dari Kasiiden dan anggotanya bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan identifikasi kepolisian, meliputi daktiloskopi kriminal, daktiloskopi umum, dan fotografi kepolisian termasuk laboratorium forensik lapangan untuk mendukung proses penyidikan. Dalam menjalankan tugas pokok kepolisian, Ditreskrimum Polda Jawa Timur dibantu oleh 4 subdit operasional yang terdiri dari Subdit 1, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan bahan peledak dan senjata api, pemilu dan pejabat publik, implikasi dan kontingensi, terorisme, serta kebakaran. Sebagai pencapaian kinerja dalam kepastian hukum, Subdit 1 berhasil mengungkap kasus pengancaman terhadap petugas kepolisian oleh pelaku ex-napiter dengan TKP Polres Pacitan pada bulan April 2025. Pemerasan atau premanisme yang dilakukan debt collector dengan TKP Malang bulan Mei 2025. Subdit 2 bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda, bangunan, tanah, penipuan dan penggelapan, serta pemalsuan dokumen. Sebagai pencapaian kinerja dalam kepastian hukum, Subdit 2 ditunjuk tim Satgas Anti Mafia Tanah yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum kasus mafia tanah bersama tim dan Kejaksaan Tinggi dan tim dari Kanwil ATR BPN Jawa Timur. Subdit 2 juga berhasil meraih prestasi Satgas Mafia Tanah yang dipimpin Direktur KBP Dr. Farman pada tahun 2024, meraih pin emas dengan menuntaskan 4 TO utama dan 3 TO tambahan. Subdit 3 bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan pembajakan dan penyanderaan, pembunuhan dan penganiayaan, pencurian kendaraan bermotor, premanisme, serta perjudian. Sebagai pencapaian kinerja dalam kepastian hukum, Subdit 3 berhasil mengungkap kasus pembunuhan disertai dengan mutilasi yang terjadi pada bulan Januari 2025 dan pelaku berhasil ditangkap seminggu setelah penemuan mayat. Perampokan bersenjata api terhadap distributor rokok gudang garam di Pandaan Pasuruan pada bulan Mei 2025. Subdit 4 bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, perdagangan orang, asusila, kekerasan dalam rumah tangga, tenaga kerja. Sebagai pencapaian kinerja dalam kepastian hukum, Subdit 4 berhasil mengungkap kasus TPPO perdagangan ginjal ke India pada bulan November 2024. Penggelapan ratusan ijazah dan dokumen milik ex-pekerja UD Sentoso Sil pada bulan April 2025. Selain menjalankan tugas pokok, Ditreskrimum Polda Jawa Timur juga berhasil melakukan terobosan kreatif, yaitu pembuatan website konsultasi online, pembuatan video edukasi SOP penanganan perkara di masing-masing subdit, penyediaan fasilitas yang nyaman seperti ruang tunggu tamu yang dilengkapi dengan area bermain anak dan juga ruang laktasi, kamar mandi di setiap lantai, musola di setiap lantai. Kami siap mendukung program kerja Kapolda Jatim menuju zona integritas.